Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Part sebelumnya, Damho dibuat begitu terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh Yunwon. Dia begitu kaget mendengar 300 orang mati hanya dengan satu orang saja. Percaya atau tidak, itu benar. Lawannya adalah seorang ahli musik. Lebih dari 300 orang terbunuh dalam sekejap oleh serangan yang tak terduga. Dia membunuh semua orang dalam jarak 10 li dan hanya menyisakan satu orang untuk mengungkapkan identitasnya, ucap Yunwon. Siapa dia? Tanya Damho. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Seo Cheon-san, Tenli Report. Tidak hanya itu, bahkan selama invasi Sekte Iblis sebelumnya, orang yang paling banyak menyebabkan kerusakan pada pihak ortodoks adalah monster yang menguasai musik. Aku yakin pria yang disebut Tenli Report menguasai teknik yang sama, ucap Yunwon. So Cheon-san. Nama So Cheon-san disebutkan dalam percakapan antara Yum Yu-geung dan Sim Mo-wul sebelumnya. Aku tidak yakin, tapi ada konflik internal dalam kultus iblis. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka harus menghentikan amukan pemimpinnya, gumam Damho. Itu tampak seperti menunjukkan kekuatan besar mereka. Tapi, itu sama saja dengan menghina aliansi Murim. Aku telah memanggil semua pengejar yang dikirim untuk mengejarmu. Sekarang invasi Sekte Iblis sudah menjadi kenyataan. Kami tidak akan memperhatikanmu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, aku harus kembali, ucap Yunwon. Apa kau akan melawan Sekte Iblis? Tanya Damho. Yunwon mengatakan kalau dia adalah murid dari Sekte 100 Pertempuran. Selain itu, masternya juga pasti sudah memimpin murid-murid Sekte 100 Pertempuran kalian Cimurim. Yunwon juga berpesan agar Damho harus tetap berhati-hati. Meskipun sekarang ketertarikan aliansi Murim pada Damho menurun karena Sekte Iblis, dunia Murim tetaplah masih berbahaya. Tentu saja, kamu juga hati-hati, ucap Damho. Hah? Kau menyuruhku untuk berhati-hati? Ucapnya yang cukup kaget mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Damho. Hahaha, aku tidak pernah menyangka akan mendengar itu darimu. Ya, jangan khawatir, aku Cho Yunwon. Kalau begitu, selamat tinggal, ucap Yunwon. Gendut, jaga dirimu. Aku tidak gendut. Kakak, sampai jumpa lagi, balas Jinbo. Mereka lalu saling mengucapkan perpisahan. Yunwon akan kembali ke aliansi Murim sementara Damho belum diketahui kemana tujuannya. Kita dibawa ke gunung Ainoi di Unam. Itu adalah gunung yang penuh dengan pelajaran. Gunung ini dalam dan terjal, sehingga sulit untuk dijangkau. Puncaknya selalu berkabut dan berawan, sehingga sulit untuk melihat seperti apa bentuk aslinya. Heavenly Flower Palace adalah sekte misterius yang terletak di puncak gunung Ainoi. Heavenly Flower Palace biasanya tidak ikut campur dalam masalah Kangho. Hanya ada sedikit interaksi dengan faksi Spear Fighter yang merupakan salah satu kelompok sastra lama dan memiliki musuh di Unnam. Secara tradisional, jumlah murid perempuan jauh lebih banyak daripada murid laki-laki. Oleh karena itu, sebagian besar istana ditempati oleh wanita. Seorang wanita sedang memperhatikan tanaman The Heavenly Flower yang akan segera mekar. Dikatakan bahwa Heavenly Flower adalah bunga yang turun dari surga. Betapa berharganya bunga kecil itu sehingga disebut sebagai bunga dari langit. Mereka mengatakan bahwa jika bunga surgawi mekar, maka akan membawa keberuntungan besar pula. Keberuntungan seperti apa yang akan mereka berikan kepada kita? Tanya wanita itu. Dia adalah putri dari Heavenly Flower Palace, Jang Hwagyong. Namun, sesaat kemudian dia merasakan adanya gelombang energi yang begitu kuat. Para murid kebingungan apa yang terjadi. Mengapa ada serangan tiba-tiba di Heavenly Flower Palace? Saat Jang Hwagyong keluar, dia telah mendapati para muridnya yang bertarung melawan orang-orang yang tidak dikenal. Tidak ada seorang pun di Heavenly Flower Palace yang boleh ada setelah hari ini. Bunuh mereka semua, ucap pria-pria pakaian hitam itu. Mereka menyerang membabi buta. Semuanya dibunuh tanpa belas kasih. Heavenly Flower Palace diserang tanpa alasan yang jelas sebelumnya. Hentikan! Siapa yang berani membuat kekacauan di Heavenly Flower Palace? Ucap Jang Hwagyong. Namaku Undu Guang.
Ini pertama kalinya aku muncul di dunia. Jadi aku yakin kau belum pernah mendengarnya, ucap pria itu. Zhang Huagiong menanyakan apakah mereka memiliki dendam pada Heavenly Flower Palace. Undu Guang mengakui bahwa tidak ada dendam sama sekali. Pemimpin kultus bilang padaku kalau aku butuh pengorbanan yang sesuai untuk masuk, ucap Undu Guang. Sontak saja Zhang Huagiong menjadi kaget. Pemimpin kultus? Kau berasal dari sekte iblis, ucapnya. Aku Undu Guang, kepala aula tersembunyi sekte iblis. Aku akan menghapus Heavenly Flower Palace atas nama pemimpin kultus. Hancurkan Heavenly Flower Palace atas nama sekte iblis. Serbu ke dalam istana, perintahnya kepada para bawahannya untuk meratakan sekte Heavenly Flower Palace. Zhang Huagiong bertanya-tanya apakah sekte iblis akhirnya mengungkapkan ambisi mereka. Dia mengatakan untuk tidak meremehkan kekuatan istana utama dan memberikan perintah untuk melawan orang-orang yang menyerangnya. Undu Guang mengatakan harus pada tingkat itu untuk disebut sebagai pengorbanan yang cocok untuk masuk ke anggota inti sekte iblis. Zhang Huagiong tentu saja tidak akan membiarkannya bertindak sesuka hati. Terlebih lagi, Undu Guang merupakan orang dari sekte iblis. Zhang Huaguang mengerahkan semuanya untuk menghentikan sekte iblis menghancurkan Heavenly Flower Palace miliknya. Demon Subduing Hand, ucapnya mengeluarkan sebuah teknik andalan. Energi Ki yang membentuk beberapa telapak tangan besar melayang menyerang Undu Guang. Itu cukup bagus, ucap Undu Guang. Undu Guang tidak tinggal diam dan lalu mengeluarkan tekniknya untuk menyerang Zhang Huagiong. Kedua teknik itu berbenturan di udara, menimbulkan ledakan dan cahaya yang cukup menyilaukan. Zhang Huagiong kalah dalam pertukaran pukulan itu. Dia memuntahkan darah sementara Undu Guang terlihat baik-baik saja. Kau tidak perlu terlalu marah karena banyak sekte ortodoks yang akan runtuh seperti Heavenly Flower Palace, ucap Undu Guang. Hari itu, Heavenly Flower Palace dihancurkan oleh pasukan sekte iblis yang dipimpin oleh Undu Guang. Bahkan kabar hancurnya Heavenly Flower Palace menyebar begitu cepat dan sampai ke Gunung Hua. Kang Ho benar-benar dihebohkan dengan berita hancurnya Heavenly Flower Palace. Bahkan Gunung Hua masih sulit mempercayai bahwa Heavenly Flower Palace dihancurkan dalam semalam. Meskipun Heavenly Flower Palace dikategorikan sebagai sekte mistik karena tidak terlibat dalam urusan dunia luar, mereka tetap saja sekte yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan sekte di dataran tengah. Yang Mung-in mengatakan akhirnya invasi sekte iblis menjadi kenyataan. Hari ini Heavenly Flower Palace, tapi besok tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi mangsa sekte iblis berikutnya. Yang Mung-in memerintahkan untuk memanggil semua murid yang dikirim ke aliansi Murim untuk kembali ke Gunung Hua. Dia juga menyuruh untuk memberitahu Sword Saint. Ini sudah waktunya untuk mengakhiri pelatihan tertutup itu, pikir-pikirnya. Sword Saint adalah pendekar pedang terbaik di sekte Gunung Hua. Untuk melindungi Gunung Hua dari invasi sekte iblis, kita membutuhkan kekuatannya, gumam Zhang Mun-in. Salah seorang penatua lalu angkat bicara. Tapi, ada apa? Balas Zhang Mun-in. Apa yang akan kau lakukan dengan Damho? Tanya penatua itu. Damho, Fish Demon. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhang Mun-in balik. Nama yang paling membangkitkan Kang Ho saat ini itu juga merupakan beban yang harus ditanggung. Selain itu, Myung Kyung yang baru-baru ini menjelajah ke Kang Ho dengan ambisi yang besar telah kembali. Myung Kyung mengatakan kalau dia telah kalah dari Damho dan memasuki pelatihan tertutup. Dampak keseluruhan dari serangkaian peristiwa pada sekte Gunung Hua sangat luar biasa. Oleh karena itu, setiap kali dua orang atau lebih berkumpul terjadi perdebatan sengit. Karena situasinya kritis, kita harus mengakui pengkhianat itu sebagai murid sekte Gunung Hua. Sementara orang lainnya tidak setuju. Aku tidak bisa menerima Damho karena tindakannya di Kang Ho, ucapnya. Semua pendapat mereka masuk akal. Bahkan para tetua Gunung Hua pun tidak bisa memutuskan dengan mudah. Bagaimanapun juga, kita harus menyelesaikan masalah dengan pengkhianat itu secepat mungkin, ucap salah satu orang di sana. Damho merupakan keberadaan yang terlalu panas untuk dirangkul dan sangat disayangkan jika dilepaskan. Itulah posisi Damho di sekte Gunung Hua sekarang. Zhang Mun-in berpikir kalau tidak akan ada gunanya mereka berbicara satu sama lain tanpa henti di tempat ini. Hanya Hyunso yang bisa menyelesaikan semuanya. Kita butuh Un Gyeong untuk menemukan Hyunso, gumam Zhang Mun-in dengan wajah yang begitulah kawan-kawan. Mungkin karena sang otor juga muak lihat orang-orang sekte Gunung Hua, kita langsung dibawa ke Gunung Huang, tepatnya di lembah Giok. Terlihat pula di sana ada Haereong yang sedang disambut oleh seseorang. Orang tua itu mengatakan kalau nona mereka pasti habis kabur lagi. Dia mendengarnya dari rumor yang menyebar di sekitar Gunung Huang.
Haereong menanyakan apa semuanya baik-baik saja di benteng penakluk. Tentu saja, siapa yang berani menyentuh benteng penakluk? Pemimpin juga sehat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap orang tua itu. Dia lalu mengajak Haereong untuk kembali dan mengikutinya karena pemimpin begitu mengkhawatirkannya. Dan ya, ternyata ya kawan-kawan, Damho tidak kembali ke Gunung Hua dan memilih untuk mengantar Haereong ke Gunung Huang. Saat datang ke sini, Damho melihat dan mendengar banyak hal. Dunia jatuh ke dalam kekacauan saat Sekte Iblis mengambil langkah untuk maju ke garis depan. Meskipun menjadi seseorang yang memandang segala sesuatu dengan mata dingin, tapi Damho tidak hanya berhati dingin. Sesuatu telah berubah di dalam diri Damho. Meskipun tidak dapat ditunjukkan dengan tepat apa yang telah berubah, jelas bahwa ada sesuatu yang berubah. Damho sedikit bingung dengan perubahannya. Tapi, dia mencoba mengukir sebuah kalimat di dalam hatinya. Dengan hati yang kuat, badai yang dahsyat sekalipun bisa dihadapi. Tak peduli badai apapun yang datang, tidak akan pernah goyah. Damho mengira dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan masternya, Master Hyunso. Setelah menyelesaikan urusan di Gunung Huang, dia berencana untuk mengunjungi Sekte Gunung Hua. Dia ingin bertemu dengan Master Hyunso dan berbicara dengannya. Damho ingin bertanya pada masternya bagaimana caranya hidup mulai sekarang. Kenapa seorang master begitu banyak minum? Kurasa aku bisa mengerti sedikit sekarang, gumam Damho. Kakak, panggil Jinbo. Lihatlah, Jinbo sepertinya sangat menyukai kakaknya. Kau sangat tertarik dengan cara kakakmu melakukan hal itu. Kau seperti adik kandungnya, ucap Haereong. Jinbo tersipu malu. Dia hanya bisa tertawa dan tersenyum kecil. Apakah itu benar-benar hebat? Tanya Haereong. Apa yang hebat? Tanya seseorang yang baru saja tiba. Ceh, kau pengacau. Dasar anak nakal, ucap sang ayah yang baru saja tiba. Ayah, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Haereong. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku datang untuk menjemputmu karena kau sudah sampai di kaki gunung, tapi tak kunjung muncul walau sudah menunggu lama, ucap Hwang Kyung-moon. Haereong hanya tertawa mendengar ayahnya yang mengomelinya. Melihat pemandangan hangat layaknya keluarga yang seharusnya membuat Damho merasa bahwa dia sekarang bisa menerima semua faktanya. Kamu bukan lagi Garyong, tapi Hwang Haereong, gumam Damho. Hwang Kyung-moon menyadari kehadiran Jinbo dan Damho, lantas menanyakan siapa mereka pada Haereong. Ah iya, orang itu adalah kakak Damho, si Fish Demon, jawab Haereong. Fish Demon. Seperti yang diharapkan, Fish Demon adalah master sejati seni bela diri, gumam Hwang Kyung-moon sembari memperhatikan Damho. Puncak dari seni bela diri, di mana seseorang yang telah mendaki puncak gunung yang tinggi dapat dengan mudah melihat puncak gunung lainnya. Damho tercermin di mata Hwang Kyung-moon sebagai seseorang yang sedang berdiri di puncak gunung lainnya, sebuah gunung yang kokoh dengan batu besar. Aku bahkan tidak tahu kalau ada tamu yang sangat berharga di sini, ucap Hwang Kyung-moon. Kakak, dia adalah ayahku, ucap Haereong. Hwang Kyung-moon dan Damho saling berkenalan dan bertukar nama. Hahaha, senang bertemu denganmu. Suatu kehormatan bertemu dengan Dam Da-heuk yang memiliki reputasi besar di Kangho. Aku tidak tahu bagaimana membalas budi padamu karena telah membawa putriku pulang dengan selamat. Ayo kita mendaki gunung. Aku punya minuman yang bagus dari tahun lalu, jadi layak untuk diminum bersama, ucap Hwang Kyung-moon. Kita lalu dibawa kembali ke Gunung Hua. Ada gua-gua yang terbentuk secara alami di Gunung Hua. Beberapa di antaranya terletak di tempat-tempat rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh murid-murid Gunung Hua. Gua Purple Crab Myrtle adalah salah satu dari tempat itu. Myung-kyung, warrior yang paling menjanjikan dari Sekte Gunung Hua dan anggota 9 naga atau Kumuryong. Keterkejutan karena warrior yang paling menjanjikan yang akan memimpin Sekte Gunung Hua selama 30 tahun ke depan dihancurkan oleh tinju Damho sangatlah besar. Namun, keterkejutan yang dirasakan oleh Myung-kyung sendiri jauh lebih besar dari orang lain. Setelah kembali ke Gunung Hua, Myung-kyung mengasingkan diri untuk berlatih dan mengurung diri di dalam gua Purple Crab Myrtle. Dia terus berlatih di dalam gua itu hingga pada akhirnya dia mampu menguasai Blood Plum Blossom Sword dengan ekstrim. Blood Plum Blossom Sword yang diwariskan oleh masternya sangat sempurna. Sejak menguasai Blood Plum Blossom Sword, ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusinya dengan sempurna. Namun, bahkan setelah mengeluarkan Blood Plum Blossom Sword yang begitu sempurna, Myung-kyung benar-benar dikalahkan tanpa alasan oleh Damho. Perbedaan di antara mereka adalah keputusasaan dan haus darah untuk membunuh lawan mereka. Apa yang membuat tinju Damho begitu menakutkan adalah niat membunuh yang dikandungnya.
Myung Kyung, aku mendengar laporan kalau kau dikalahkan, ucap Hyung Gum yang datang ke tempat latihan Myung Kyung. Dia hanya bisa tertunduk dan meminta maaf. Damho, apa anak itu benar-benar luar biasa? Tanya Hyung Gum. Myung Kyung masih tertunduk diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hyun Gum masih ingat dengan jelas anak pincang 12 tahun yang lalu. Anak yang dengan tegas menantang prasangkanya bahwa orang cacat tidak akan pernah bisa mencapai kehebatan. Hyun Gum masih mengingat setiap perkataannya waktu itu, ketika dia menolak Damho, ketika dia merendahkan Damho, dan ketika dia menghina Damho sebagai anak cacat yang tidak akan pernah bisa menjadi seniman bela diri. Pada waktu itu, Hyun Gum menanggapinya dengan dingin. Itu adalah sebuah tantangan bagi keyakinannya bahwa orang cacat tidak akan pernah berhasil dalam seni bela diri. Dia tidak pernah menyesali keputusan yang dia buat saat itu. Katakan padaku, apakah seni bela diri Damho benar-benar hebat? Tanyanya kembali pada Myung Kyung. Itu kuat. Seni bela dirinya memang kuat. Pokoknya dia kuat sampai kehadirannya saja sudah membuatku merinding, jawab Myung Kyung. Aku tidak mengerti, ucap Myung Kyung. Apa maksudmu? Balas Hyun Gum. Myung Kyung menoleh dan melemparkan wajahnya ke samping dan mengatakan, kenapa Anda tidak memilih dia sebagai muridmu? Ucapnya dengan penuh tanya serta kekesalan. Sontak saja pertanyaan dari Myung Kyung membuat Hyun Gum begitu terkejut. Kenapa Anda memilihku daripada dia? Tanyanya kembali. Muridku terguncang karena Damho yang kutinggalkan 12 tahun yang lalu. Muridku harus benar-benar sempurna. Hanya dengan begitu mereka bisa melanjutkan warisanku dan melindungi sekte Gunung Hua dari ancaman luar, gumam Hyun Gum. Kita lalu dibawa ke benteng penakluk. Hwang Kyung-mon dan Hae-ryong berbicara tentang kejadian belakangan ini. Mereka mengatakan bahwa aliansi Murim dan sekte iblis adalah kabar buruk. Namun kabar baiknya adalah karena sekte iblis, aliansi Murim tidak akan memperhatikan mereka sementara waktu. Tapi pedang mereka semua akan menuju kepada kita suatu hari nanti. Itu benar. Hal ini sudah diulang beberapa kali, balas Hwang Kyung-mon. Hwang Kyung-mon menilai bahwa aliansi Murim saat ini membutuhkan kambing hitam, dan hutan hijau adalah mangsa yang sesuai dengan selera mereka. Namun di sisi lain, dia juga cukup puas karena Hae-ryong tidak hanya sekedar bermain-main saja di luar sana. Apa ayah pikir aku akan menjadi anak kecil selamanya? Ucap Hae-ryong. Tidak peduli seberapa besar dirimu, kamu tetaplah seorang anak kecil di mata ayahmu, balas Hwang Kyung-mon. Yang terpenting sekarang, Fish Demon. Hae-ryong membawa seorang jagoan. Apa kau terlahir dengan takdir yang membawa pertumpahan darah? Atau apakah kau secara naluriah mencari tempat di mana darah ditumpahkan? Gumam Hwang Kyung-mon. Damho juga sedikit bertanya-tanya tentang sikap Hwang Kyung-mon padanya. Bentuk benteng, tata letak benteng, dan bahkan penempatan penjaga. Hwang Kyung-mon menunjukkan semuanya pada aku yang hanya orang luar. Apa itu berarti dia begitu percaya diri? Gumam Damho. Mukil Guang datang menghampiri Damho. Dia mengatakan kalau dia mendengar Damho sedang mencarinya. Tiba-tiba Damho menatapnya dengan begitu tajam dan dalam tanpa alasan. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Tanyanya yang mulai gugup, tapi dia mencoba untuk tetap terlihat tenang. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan atau yang kamu ingin aku lakukan, beritahu saja aku. Tempat ini ada di tanganku, ucap Mukil Guang. Apa kau suka Hae-ryong? Tanya Damho. Sontak langsung memerah wajah dari Mukil Guang, kawan-kawan. Mukil Guang begitu malu. Wajahnya benar-benar menjadi merah merona. Itu adalah itu sesuatu, maksudku itu seketika dia menjadi linglung dan tak tahu harus mengatakan apa. Aku bisa tahu meskipun kau tidak mengatakannya. Jangan pernah berubah pikiran, ucap Damho dengan senyuman. Yah, tentu saja, balas Mukil Guang. Penampilan tidak penting, yang penting adalah hati seseorang. Mukil Guang memiliki hati yang teguh dan tidak goyah. Itu sudah cukup, gumam Damho. Si Damho ini berpikir kalau Mukil Guang itu jelek ya kawan-kawannya. Ya, itu sudah lebih dari cukup, ucap Damho. Kakak, balas Mukil Guang. Sang autor menarik kita kembali ke aliansi Murim di pavilion milik sekte 100 pertempuran. Aku sudah memerintahkanmu melacak sekte iblis, tapi kau malah berteman dengan mereka. Hahaha. Yunwon tertawa lepas mendengar ucapan masternya. Tentu saja si master mengatakan apakah itu lucu. Baiklah, mari kita dengar ceritamu. Jadi,
maksudmu Fish Demon adalah temanmu? Tanya masternya. Entah bagaimana berakhir seperti itu, jawab Yunwon. Oh ayolah, untuk berpikir bahwa kau menyebut seseorang yang ditetapkan sebagai musuh publik oleh aliansi Murim sebagai temanmu, ucap sang master. Master, maafkan aku, balas Yunwon. Baiklah, apalagi yang bisa kukatakan sekarang karena kalian sudah berteman. Namun ingatlah satu hal, setelah kau memberikan hatimu, lakukan yang terbaik untuk temanmu tanpa penyesalan sedikit pun. Jang Il-san mengatakan akan banyak orang yang mati dan terluka. Namun Yunwon mengatakan bahwa bukankah mereka sudah mengalahkannya 30 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Yunwon begitu yakin bahwa mereka akan mampu mengalahkannya sekali lagi. Namun tidak bagi Jang Il-san yang menganggap bahwa dirinya pada waktu itu hanyalah beruntung. Jang Il-san mengatakan pada Yunwon bahwa mereka sekte iblis jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan. 30 tahun yang lalu, aku kehilangan lebih banyak darah daripada orang lain di garis depan dalam perang melawan sekte iblis. Mereka membantai begitu banyak orang. Di provinsiku, tidak pernah ada hari ketika darah mengering dan setiap hari kami bertempur dalam pertempuran sengit. Begitulah aku mendapat julukan pedang pembunuh iblis. Sekte yang didirikan oleh para prajurit yang mengikutiku saat itu sekarang menjadi sekte 100 pertempuran. Sekte iblis itu kuat. Kau harus lebih kuat, Yunwon. Kau harus lebih kuat dan melindungi sekte 100 pertempuran. Akan lebih baik jika keempat Divine Master bisa membantu kali ini juga, ucap Master Jang Il-sang. 4 Divine Master. Siapa 4 Divine Master itu? Gumam Yunwon yang bertanya-tanya di benaknya. Kita lalu diperlihatkan bandit air hitam, bandit emas, bandit Phantom Thieves, dan bandit Azure Wave yang telah tiba di benteng penakluk di Gunung Huang. Apakah kau juga melibatkan bandit Azure Wave? Jo Yun-san, kau sangat banyak akal, ucap Hwang Kyung-mon. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yun Cheong. Meskipun waktunya tidak tepat, bukankah pertemuan ini juga sudah dijadwalkan? Jadi, siapkan ruangan untuk mereka, perintah Hwang Kyung-mon. Hahaha, sepertinya ada pesta yang berlangsung. Apakah ketua menyiapkan pesta karena dia tahu kita akan datang? Ucap para bandit dari air hitam. Para warga benteng penakluk terlihat panik dengan kedatangan bandit air hitam. Mengapa para pengacau itu datang? Sebaiknya hindari mereka, ucap mereka. Pemimpin dari bandit Phantom Thieves langsung menyapa Hwang Kyung-mon yang sejatinya memang adalah orang nomor 1 di hutan hijau. Begitu pula dengan Oh Jong-sam dari pemimpin bandit emas, serta yang lainnya menghampiri Hwang Kyung-mon dan menyapanya. Dan yang terakhir, Jo Yun-san menyapa ketua. Sudah lama kita tidak bertemu, Ketua Jo, balas Hwang Kyung-mon. Seharusnya aku lebih sering mengunjungimu. Maaf, sebaliknya aku akan menjagamu selama kau di sini, ucap Jo Yun-san. Aku menghargainya, balas Hwang Kyung-mon. Jo Yun-san, gumam Hwang Kyung-mon. Begitu pula dengan Jo Yun-san yang tertawa di benaknya. Haereong datang menghampirinya. Dia mengatakan bahwa sudah begitu lama tidak bertemu. Kamu terlihat seperti wanita dewasa sekarang. Kau sudah bisa menikah, ucap Jo Yun-san. Pemimpin masih lurus ke depan seperti biasa, balas Haereong. Kudengar kau berada dalam situasi yang buruk. Apa itu benar? Lalu, apakah kau kebetulan bertemu dengan Go Cheol? Tanyanya pada Haereong. Apa yang kau bicarakan itu tentang Tuan Guak? Aku tidak melihatnya, jawab Haereong. Jo Yun-san mencoba menanyakannya lagi, apakah Haereong yakin tidak bertemu dengannya. Haereong mengatakan bahwa dia memang tidak bertemu dengan Guak Go Cheol. Dia juga menanyakan mengapa Jo Yun-san bertanya tentang hal itu padanya. Itu karena beritanya sudah terputus sejak Go Cheol pergi ke Yuyang. Karena kau ada di Yuyang, itulah aku bertanya. Mungkin saja kau sudah tahu, tapi sudahlah, ucap Jo Yun-san. Kau benar-benar tidak tahu, gumam Jo Yun-san. Sesaat kemudian dia seketika merasa menjadi begitu takut dan cemas. Perasaan menyeramkan apa ini? Ini adalah pertama kalinya aku merasakan perasaan tidak menyenangkan seperti ini. Kenapa? Gumam Jo Yun-san. Dan ternyata di sana ada Damho yang sedang berjalan di hadapan para bandit itu. Para bandit itu bertanya-tanya suasana macam apa yang tiba-tiba ini. Wajah Damho begitu suram, matanya tenggelam dan menjadi begitu gelap. Amarah serta niat membunuh dia tenggelam begitu dalam untuk sementara. Kakak, ucap Haereong menyapa Damho. Siapa kau? Tanya Jo Yun-san. Kurasa kau tidak ingat, jawab Damho. Apa? Balas Jo Yun-san. Apa kau mengenalku? Aku agak sedih.
balas Damho. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Jo Yun San. Aku ingat dengan jelas, balas Damho. Oke kawan-kawan semua, alhamdulillah selesai lagi satu video. Sedikit spoiler juga ya kawan-kawan, Damho tidak langsung mengejar si Jo Yun San ini. Intinya Damho ini cerdik, pintar lah pokoknya. Kenapa Nara ngasih spoiler? Biar kawan-kawan tidak terlalu penasaran. Soalnya belum tentu Nara update lagi ya kawan-kawan untuk hari ini atau besok. Soalnya mau nyari tukang urut dulu dan ada sedikit kerjaan yang harus Nara lakukan. Saya Nara mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua. Dan juga maaf tak pernah bosan saya ucapkan. Ewako 13, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.